Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan kembali melihat perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Nah, kita akan melihat, menyusuri kembali tol Jogja Solo untuk melihat persiapan jelang rencana operasional dari tol Jogja Solo ini sendiri ya teman-teman. Nah, kabarnya ruas tol Jogja Solo dari Simpang Susun Klaten sampai dengan exit tol Prambanan ini nantinya akan dibuka operasional sebelum libur Lebaran di tahun 2025 ini. Artinya masih ada sekitar 2 bulan lagi, kurang dari 2 bulan lagi ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan menyusuri dimulai dari Simpang Susun Klaten ini. Nanti insya Allah kita akan menyusuri sampai dengan Simpang Susun Purwomartani ya teman-teman. Namun nanti karena durasinya mungkin terlalu panjang akan kami potong-potong menjadi beberapa bagian video ya teman-teman, untuk mengurangi durasi agar teman-teman juga tidak bosan melihatnya ya teman-teman. Nah, dari sini, dari Simpang Susun Prambanan ini nampak masih dikerjakan proses perbaikan badan jalan yang kemarin mungkin terjadi kerusakan, longsor ya teman-teman, karena curah hujan juga cukup tinggi. Namun terlihat saat ini jalur yang menuju ke arah exit tol Klaten dari arah Yogyakarta ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, terlihat sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, ini dalam beberapa hari kemungkinan nanti akan selesai dari proses pengecorannya. Langsung saja untuk menghemat waktu, kita akan mulai menyusuri dari sini, dari Simpang Susun Prambanan STA 22+300. Nah, ini kondisinya sedikit mendung ya teman-teman di arah Yogyakarta, semoga saja tidak hujan. Nah, setelah beberapa hari kita tidak menyusuri tol Jogja Solo ini, kita punya kesempatan untuk melihat lagi, namun nampaknya cuacanya kurang bersahabat ya teman-teman. Terlihat di sana mendung, semoga saja nanti kita sampai dengan Simpang Susun Purwomartani tidak terjadi hujan ya teman-teman, agar lancar proses penyusuran kita hari ini. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Nah, sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita mulai berjalan ya teman-teman ke arah Simpang Susun Prambanan. Nanti kita akan menyusuri sampai dengan Simpang Susun Purwomartani, namun akan kami potong menjadi beberapa video. Kita akan mulai berjalan menyusuri tol Jogja Solo ruas Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Nah, nanti juga kita akan menyambung sampai dengan Simpang Susun Purwomartani. Namun untuk yang pertama ini nanti kita akan ambil video sampai dengan Simpang Susun Prambanan, ruas yang nantinya ditargetkan akan dibuka operasional sebelum Lebaran tahun 2025 ini ya teman-teman. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 1 bulan lagi. Kita akan melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Nah, di sekitar Simpang Susun Prambanan ini, Simpang Susun Klaten ini nampak tiang-tiang PJU sudah menyala terang sekali ya teman-teman. Lampu-lampu masih menyala terang sekali karena saat ini masih sekitar jam 5:30 pagi. Nah, kita meruput sekali nih ya teman-teman. Nah, di arah barat nampak mendung lumayan tebal. Nah, semoga saja hari ini tidak hujan ya teman-teman. Nah, kita mulai akan mengawali, semoga saja tidak hujan. Nah, di depan ini nampak sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan tiang-tiang plang-plang yang nantinya akan menjadi papan-papan informasi petunjuk arah. Nampaknya teman-teman sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan. Nah, ini melengkapi dari rambu-rambu yang sudah mulai terpasang di sepanjang ruas yang
akan segera dilakukan dari proses pembukaan secara operasional ini ya teman-teman. Semoga saja target tersebut dapat tercapai ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman saat mudik lebaran nanti bisa melalui tol Jogja Solo ini sampai dengan exit tol Prambanan sudah tidak ada pembatasan lagi. Dan tentu saja saat mudik nanti juga akan dibuka ruas fungsional yang insya Allah sudah tembus langsung ke arah Jogja. Namun untuk ruas fungsional ini nampaknya nanti masih akan ada banyak sekali pembatasan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya ya teman-teman di ruas tol Jogja Solo ini. Nah, saat ini kita sudah sampai di sekitar STA 23. Kita sudah sampai di sekitar desa Anggatak Jetis ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat nampak sempurna badan jalannya ya teman-teman. Badan jalan sudah nampak sempurna, marka jalan juga sudah terlihat indah, sudah terlihat rapi, baik marka jalan tengah maupun bahu jalan ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecatan. Juga dapat kita lihat bahwa guardrail ini juga sudah terpasang ataupun pembatas tepi ini semuanya sudah full terpasang, serta parapet pembatas tengah juga sudah terpasang. Tinggal yang kurang ini adalah rambu-rambu permanen ya teman-teman. Nah, mata kucing juga sudah terpasang, ini sudah terpasang saat dibuka fungsional akhir tahun kemarin. Mungkin pekerjaan besar yang harus diselesaikan saat ini adalah proses pemasangan rambu-rambu serta perbaikan di beberapa titik lokasi tadi yang sempat kita lihat tadi ya teman-teman. Jalur menuju ke arah exit tol Klaten apabila kita dari arah Yogyakarta tadi nampak sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Titik-titik lokasi yang mengalami kerusakan sudah mulai dilakukan dari proses perbaikan. Nah, ini tentu saja bermanfaat karena memang proses kerusakan itu terjadi sebelum dilakukan dari proses pembukaan operasional ya teman-teman, sehingga lebih bisa diantisipasi. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 24 menjelang STA 25 ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar Desa Jagalan Karangnongko. Di sekitar lokasi ini nantilah akan dijadikan rest area yang kedua, rest area yang menuju ke arah Solo. Namun nampaknya untuk rest area yang menuju ke arah Solo ini belum ada tanda-tanda dari proses pengerjaan. Lahan juga belum dipersiapkan karena konon kabarnya di sekitar fasilitas penyimpanan alat-alat maupun bahan-bahan pengerjaan tol inilah nanti akan dipergunakan sebagai lokasi dari rest area ya teman-teman. Nah, saat ini juga masih terus dipergunakan sebagai tempat penyimpanan keperluan dari pengerjaan tol. Kita sudah sampai di sekitar STA 25 plus 600. Kita sudah sampai di sekitar Desa Jagalan ini ya teman-teman. Nah, di depan itu ada sebuah struktur jembatan. Nah, ini sebelah kanan kita ini adalah material tanah uruk yang sudah mulai diratakan. Nah, saya ingat kemarin terakhir kali kita ke sini sekitar seminggu yang lalu. Nah, seminggu yang lalu ini masih berupa gunungan-gunungan material tanah uruk yang belum diratakan. Nah, saat ini sudah mulai untuk diratakan. Ini adalah jembatan yang terpanjang dari ruas tol Jogja Solo Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Ada 3 buah bentang balok gider yang terpasang di sekitar struktur jembatan ini. Nah, saat ini kita sudah sampai di STA 26. Kita sudah sampai di sekitar Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Nah, itu adalah toren air yang kemarin terdampak dari pengerjaan tol ini, tepat berada di tengah-tengah ruas tol ini. Saat ini sudah dipindahkan ya teman-teman. Nah, fasilitas toren air itu biasanya kalau di desa-desa untuk fasilitas PAM pedesaan ya teman-teman.
Di sekitar desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum ini juga terlihat sudah sempurna. Terlihat di sebelah kanan, nah, itu sudah mulai, maupun di tengah-tengah itu sudah mulai dipasang dari tiang-tiang yang nantinya akan menjadi tempat untuk memasang dari rambu-rambu permanen ya teman-teman. Nah, ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan. Nah, nampaknya proses pemasangan tiang-tiang rambu permanen ini dilakukan dari barat ya teman-teman, karena tadi kita lihat di sekitar Simpang Susun Klaten belum dilakukan dari proses pemasangan tiang-tiang rambu lalu lintas. Dan dari sisi barat ini terlihat semakin ke barat ini sudah mulai terpasang. Ini nanti tinggal ditempelin gambar-gambar ataupun rambu-rambu sebagai papan informasi tentang kondisi jalan ataupun topografi jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman, sebagai pengingat maupun agar teman-teman waspada ketika melewati tol Jogja Solo ini. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 27. Kita sampai di desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah terlihat sempurna. Nah, sudah mulai, sebenarnya sudah siap ini kalau dibuka operasional ya teman-teman. Semoga saja nanti pengerjaan di sekitar gerbang tol juga dapat berjalan lancar, sehingga tol Jogja Solo ruas Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan ini bisa segera menyusul untuk segera dilakukan dari proses pembukaan secara operasional, menyusul tol Jogja Solo seksi 1.1 dari Simpang Susun Colomadu sampai dengan Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 27+500. Di sekitar STA 27+500 ini disiapkan dari jalur darurat putar balik ya teman-teman, di sekitar desa Menden, Kecamatan Kebonarum. Nah, ini diberikan fasilitas darurat untuk berputar balik agar lebih cepat apabila terjadi keadaan darurat di sekitar ruas tol Jogja Solo. Nah, kita sudah sampai di terowongan Jalan Deles Indah ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di desa Menden ini. Di sekitar lokasi ini nampak itu sebelah kanan itu adalah open bako ya teman-teman, untuk mengeringkan tembakau. Nah, konon kabarnya tembakau di wilayah Klaten ini juga termasuk tembakau pilihan ya teman-teman. Tidak kalah dengan tembakau dari tempat lain. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah barat. Di depan itu adalah struktur jembatan. Nah, struktur jembatan ini juga sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan expansion joint di sambungannya ya teman-teman, sehingga getaran antar sambungan ini juga lebih teredam dan tidak terasa mak gajluk ya teman-teman, sudah halus. Nah, kita sudah sampai di sekitar Desa Granting STA 28 di Kecamatan Jogonalan ya teman-teman. Nah, ini bocil-bocil sedang jogging ini ya teman-teman. Bocil-bocil pagi hari sudah pada naik tol ini. Nah, terlihat di ruas ini juga proses pemasangan dari tiang-tiang yang nantinya akan menjadi tempat untuk memasang rambu-rambu lalu lintas ini sudah semakin masif ya teman-teman. Bahkan itu di tengah-tengahnya itu sudah 1-2 sudah terpasang dari rambu-rambunya ya teman-teman. Nah, itu yang hitam di sebelah kanan itu adalah rambu yang sudah terpasang. Namun kalau kita menuju ke arah Jogja ini nampaknya tidak terlihat itu untuk rambu-rambu yang mengarah ke arah Solo ya teman-teman. Biasanya itu adalah kontur jalan yang berbelok di papan informasi. Nah, kita sudah sampai di sekitar Desa Gumul ya teman-teman, STA 28.
9, Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko. Ini juga sudah terlihat maknyus, badan jalannya terlihat, proses yaitu terlihat proses pengerjaan penutupan celah-celah pada parapet juga masih terus dikerjakan ya teman-teman. Selain itu di pinggir maupun tengah pada parapet maupun guardrail itu sudah nampak menempel dari mata kucing ya teman-teman, yang berfungsi sebagai rambu-rambu ketika malam hari untuk memantulkan cahaya sebagai pemberitahuan batas badan jalan ya teman-teman kepada pengendara yang melintasi tol Jogja Solo ini waktu malam hari. Nah, di sisi sebelah kiri ini nampaknya masih terus dilakukan dari proses pemasangan saluran drainase minor ya teman-teman, yang menghubungkan dengan saluran drainase utama yang ada di sisi kanan maupun kiri badan jalan. Nah, di depan itu adalah perbatasan antara Desa Perawatan dengan Desa Joton, Kecamatan Jogonalan. Lokasi yang nantinya akan menjadi simpang susun Prambanan ya teman-teman. Sebelah kiri kita ini adalah jalur yang mengarah ke arah exit tol, sedangkan jalur sebelah kanannya ini adalah jalur utama yang mengarah ke arah Jogja. Saat ini juga sudah nampak terlihat rapi. Kita saat ini sudah berada di sekitar Desa Joton berbatasan dengan Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Di depan itu adalah struktur dari simpang susun Prambanan, dan sebelah kiri kita ini adalah jalur yang menuju ke arah exit tol Prambanan. Tadi kita sudah menyusuri melihat perkembangan dari simpang susun Klaten sampai dengan simpang susun Prambanan STA 30 ini. Nampak sudah terlihat banyak sekali persiapan maupun perubahan-perubahan yang signifikan di sepanjang jalur yang nantinya insya Allah akan ditargetkan akan dibuka operasional sebelum Lebaran tahun 2025 ini. Tadi kita sudah melihat proses-proses pemasangan dari tiang-tiang rambu lalu lintas sudah mulai dilakukan. Tiang permanen yang nantinya akan dipasangi dari rambu-rambu lalu lintas, juga terlihat tadi sudah terlihat tiang besar yang insya Allah nanti nampaknya itu untuk pemasangan papan-papan informasi ataupun plang-plang papan informasi nantinya, papan petunjuk arah itu sudah terlihat mulai dipasang menjelang exit tol Klaten. Berarti ini persiapannya sudah semakin matang jelang akan dilakukan proses pembukaan operasional ini ya teman-teman. Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo ruas yang nantinya akan segera dibuka operasional dari simpang susun Klaten sampai dengan simpang susun Prambanan ini. Semoga sedikit informasi ini dapat memberikan gambaran bagaimana perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo maupun persiapan tol Jogja Solo jelang dibuka operasional. Semoga saja bermanfaat ya teman-teman. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi menuju ke arah perbatasan Yogyakarta ya teman-teman dari sini. Jadi terus ikuti video-video kami selanjutnya. Untuk video kali ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga saja bermanfaat. Akhir kata terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.